Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama sekali saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Green Manufacturing Ibu Roja Fitriawi STMT. Selanjutnya kepada rekan-rekan semua yang telah berhadir pada webinar hari ini. Saya Habib Muhammad dengan NIM 2205903055 akan mempresentasikan hasil dari artikel jurnal saya dengan judul Pengembangan kemasan produk ramah lingkungan untuk produk Jepang menggunakan pendekatan research and development berbasis konsep design for environment dan life cycle assessment. Saat ini dunia perindustrian telah memasuki revolusi industri 5.0, di mana kegiatan industri lebih berfokus kepada kegiatan digitalisasi dan otomasi. Namun sayangnya pada kegiatan manufacturing atau kegiatan perindustrian banyak perusahaan yang tidak memperhatikan dampak dari kegiatan produksi mereka. Salah satu industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu industri yang berhubungan dengan penggunaan plastik sekali pakai. Jika kita telusurkan permasalahan pada daerah kita di Aceh Barat ini, banyak masyarakat yang masih menggunakan kemasan sekali pakai dari kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini tentu akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan, terutama bagi kita yang tinggal di wilayah pesisir. Hal ini akan menyebabkan terjadinya pencemaran laut yang akan berdampak pada rusaknya ekosistem laut dan akhirnya akan menyebabkan berkurangnya pendapatan para nelayan karena ikan yang berkurang. Penggunaan plastik sekali pakai juga digunakan oleh objek penelitian saya, yaitu UMKM Kipang 3 Saudara yang masih menggunakan kemasan sekali pakai dalam produk mereka. Adapun metode penelitian yang saya gunakan pada artikel ini yaitu menggunakan pendekatan pengembangan research and development. Research and development dalam hal ini yaitu sebuah pengembangan atau sebuah metode dengan mengembangkan produk yang telah ada dengan inovasi yang lebih baru dan kemudian kita menganalisis atau mengelaborasi dari pengembangan produk tersebut. Prinsip yang saya gunakan di sini yaitu prinsip design for environment. Prinsip ini menekankan atau meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh kegiatan proses produksi pada suatu produk. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode life cycle assessment. Metode ini bertujuan untuk mengukur seberapa dampak yang diakibatkan oleh proses produksi yang dilakukan oleh kegiatan perindustrian. Penelitian ini saya lakukan pada objek UMKM masyarakat, yaitu objek UMKM Kipang 3 Saudara yang berada pada Jalan Melaku Tepakuan, Kecamatan Meruku, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Ada 3 tahapan utama dalam saya melakukan penelitian ini. Yang pertama, observasi langsung pada proses produksi dan pengemasan Kipang. Saya mendatangi langsung UMKM Kipang 3 Saudara yang ada di Kecamatan Meruku. Saya memperhatikan kegiatan produksi mulai dari awal tahapan produksi sampai pengemasan dan penyaluran kepada distributor. Langkah kedua yaitu saya melakukan perencanaan kemasan berbasis DFB. Setelah saya melakukan observasi, saya menemukan bahwa penggunaan plastik PE yang digunakan oleh UMKM Kipang 3 Saudara itu tidak baik bagi lingkungan. Hal ini menimbulkan ide dari diri saya sendiri untuk mengembangkan suatu kemasan berbasis DFB dengan memperhatikan dampak lingkungan. Setelah desain saya lakukan, saya kemudian mengevaluasi dampak yang diakibatkan oleh kemasan sebelum perbaikan dan setelah desain ulang kemasan. Gambar ini merupakan gambar hasil sebelum dan setelah perbaikan desain yang saya berikan. Sebelum perbaikan, produk Jepang masih menggunakan kemasan plastik PE yang susah terurai dan ini akan menimbulkan kerusakan ekosistem. Setelah perbaikan, saya menggunakan gambar teknik untuk memperbaiki, di mana di sini saya menggunakan kemasan berbahan plastik kertas krep yang dilapisi dengan plastik yang terbuat dari pati, jagung, dan singkong. Setelah saya melakukan desain ulang terhadap produk, tentu kita harus menganalisis dampak yang diakibatkan oleh kemasan sebelum perbaikan dan setelah perbaikan. Saya menggunakan metode perhitungan RCA, di mana saya menghitung berapa emisi yang dihasilkan oleh kedua produk tersebut.
Perhitungan pertama ini merupakan perhitungan terhadap kemasan plastik PE yang merupakan kemasan sebelum desain ulang dari kemasan produk. Dapat dilihat di sini bahwa dengan bantuan AI saya mendapatkan hasil dari CO2 atau karbon dioksida dan CH4 atau gas metana yang dihasilkan oleh produk dari plastik PE. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa BCO2 menghasilkan sebesar 0,1375 kg per ton FU, dan untuk CH4 nya menghasilkan hasil 0,002475 kg per ton FU. Perhitungan ini saya dapatkan dengan menetapkan satu kemasan produk plastik PE dengan berat 6 gram. Ini merupakan pengukuran terhadap emisi yang dihasilkan oleh desain ulang produk dari kertas kraft dan juga pati jagung. Dapat dilihat perhitungan di sini bahwa hasil BCO2 merupakan hasil 0,01332 kg per ton FU dan BCH4 dapatkan hasil 0,001800 gram per ton FU. Berdasarkan hasil dari perhitungan LCA dan kedua kemasan sebelum perbaikan dan setelah perbaikan, maka dapatkan kesimpulan bahwa kemasan sebelum desain ulang, yaitu kemasan plastik PE, memiliki kadar atau tingkat CO2 dan CH4 lebih tinggi dibandingkan kemasan setelah desain ulang. Mungkin dari segi perbandingan antara CO2 dan CH4 sebelum perbaikan dan setelah perbaikan itu tidak terlalu besar, namun dari segi dampak lingkungan ini sangat mengurangi karena desain ulang kemasan yang saya berikan dengan bahan kertas kraft dan plastik dari pati jagung itu tidak menimbulkan sama sekali pencemaran terhadap lingkungan karena plastik desain ulang yang saya berikan mudah untuk terurai. Mungkin sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.